Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu kita akan berbagi kembali bersama Kang Edi Channel tentunya. Judul kita kali ini Bapak Ibu, apakah tunjangan sertifikasi guru triwulan 3 ini tidak dibayar full? Maka untuk itu kita nanti cari tahu Bapak Ibu, apa alasannya tunjangan sertifikasi untuk triwulan ketiga ini tidak dibayar full. Bapak Ibu mungkin tentu pernah mengalami mengapa tunjangan sertifikasi yang Bapak Ibu terima tidak utuh ya, tidak sesuai dengan gaji pokok yang Bapak Ibu terima. Itu silahkan nanti disimak Bapak Ibu, apa alasannya tunjangan sertifikasi tidak dibayar full. Selamat menyimak videonya. Bapak Ibu, administrator dari Warta Guru, dari sekian banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh para guru mengenai tunjangan sertifikasi guru yang diterimanya tidak sesuai dengan besaran gaji pokok, tentu ini sangat penting ya untuk kita bahas. Mengapa bisa terjadi demikian, begitu Bapak Ibu? Dan biasanya ini terjadi di saat di triwulan ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu, ini adalah belum update dalam info GTK. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa guru mengalami kenaikan pangkat dan golongan maupun juga memperoleh kenaikan gaji berkala, pastinya akan otomatis jika nantinya akan ada juga kenaikan gaji pokoknya. Nah, informasi mengenai kenaikan pangkat maupun juga jabatan tersebut pastinya guru harus mengupdate-nya di input pada Dapodik. Sehingga nantinya pada info GTK juga akan terupdate pangkat dan golongan terbaru yang akan mempengaruhi tentang kenaikan gaji serta kenaikan tunjangan sertifikasi guru. Jadi Bapak Ibu, alasan yang pertama ini memang masuk akal ya, ketika Bapak Ibu sudah pernah naik pangkat, kemudian kenaikan gaji berkala, dan tentu baik itu naik pangkat maupun naik gaji secara berkala, itu akan perubahan gaji pokok. Nah, kalau tidak diupdate Bapak Ibu di Dapodik, maka akan tetap menerima gaji pokok yang lama, sehingga Ibu dan Bapak tidak sesuai dengan gaji pokok yang diterima. Jadi masuk akal nih Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak mengupdate-nya ya di data Dapodik, maka tetap itu gaji pokok yang lama yang akan nempel, yang akan diterima. Itulah besaran tunjangan sertifikasi yang Bapak Ibu terima. Makanya jangan sampai tertinggal ketika ada perubahan gaji, baik itu melalui kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala atau KGB Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang sering kali terjadi untuk saat ini yaitu di mana pada saat proses pencairan tunjangan masih saja belum merujuk terhadap gaji pokok yang lama. Itu Bapak Ibu. Karena sejauh ini solusi yang disajikan sendiri yaitu di mana Anda harus mengkomunikasikan dengan pihak operator tunjangan di dinas pendidikan masing-masing untuk diupdate begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa ya tunjangan sertifikasi tidak dibayar full. Ini alasan yang kedua, yaitu terdapat pajak yang dikenakan dalam pencairan TPG. Itu Bapak Ibu. 5% itu untuk pajak penghasilan golongan 3, 15% untuk pajak penghasilan golongan 4. Dan ini sudah kita maklumi bersama-sama Bapak Ibu. Tidak hanya potongan pajak penghasilan ternyata Bapak Ibu, terdapat juga potongan iuran untuk BPJS yang besarannya hingga mencapai 1%. Jadi pada dasarnya besaran potongan untuk iuran BPJS yaitu berkisar 5%, akan tetapi untuk 4%-nya akan ditanggung oleh pihak pemerintah. Jadi hanya 1% saja. Dan itu juga akan mempengaruhi ya terhadap besaran gaji pokok yang diterima oleh Bapak dan Ibu sebagai penerima sertifikasi. Nah, peraturan tentang pemotongan maupun juga pemberlakuan pajak untuk para penerima tunjangan sertifikasi guru atau TPG telah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010. Nah, peraturan itu mengatur tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD ya, APBD. Nah,
Di dalam pasal 4 ayat 2 Bapak Ibu berbunyi, pajak penghasilan pasal 21 seperti yang dimaksud dalam ayat 1 bersifat final ya, dengan tarif sebagai berikut. Sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium, penghasilan kotor honor ya, maupun imbalan lain untuk para PNS golongan 1 dengan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara, serta pensiunannya. Itu 0% Bapak Ibu. Kemudian sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium maupun imbalan lain untuk para PNS golongan 3, anggota TNI, dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Kemudian 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain untuk para PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi serta pensiunannya. Jadi 0%, 5%, 15% gitu Bapak Ibu. Jadi 0% itu bagi golongan 1 dan 2. Kemudian untuk golongan 3 itu 5%, kemudian golongan 4 15%. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk regulasi yang mengatur tentang pemotongan untuk BPJS Bapak Ibu ini sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 75 ya tahun 2019. Yang mana peraturan tersebut menjadi sebuah perubahan atas peraturan Presiden sebelumnya nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Di dalam pasal 30 juga telah dijelaskan untuk para peserta PPU yang terdiri dari pejabat negara pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa dan pekerja pegawai yang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf A, yakni sebesar 5% dari gaji per upah per bulan, Bapak Ibu. Jadi seperti itulah Bapak Ibu informasi yang dapat dibagikan. Jadi sekali lagi, jadi ada dua hal yang menyebabkan mengapa tunjangan sertifikasi Bapak Ibu, teman-teman guru tidak dibayar full. Jadi alasannya dua tadi. Yang pertama tidak update GTK, maka Bapak Ibu begitu Bapak Ibu menerima SK pangkat, kemudian SK jabatan, SK KGB, maka segeralah diupdate di Dapodik melalui operator sekolah. Ya, Bapak Ibu, itu yang pertama sekali lagi. Jadi yang kedua untuk pajak. Nah, itulah jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika tidak menerima uang sepenuhnya dari sertifikasi itu. Karena tadi dua hal tadi sehingga mengakibatkan kurangnya ya sertifikasi yang Bapak Ibu terima. Demikian yang dapat admin bagikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung bersama Kang Edi Channel tentunya. Semoga info-info dari Kang Edi Channel ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.